الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media saat ini dan juga media sosial sedang dihebohkan dengan viralnya kasus Weni Aryani dan Rezky Aditya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kasus Rezky Aditya dan Weni Aryani ini mengenai kerugian hamil tanpa kejelasan? Hamil atau mengandung, hampir bagi semua wanita momen ini adalah momen yang paling ditunggu dan tentunya dinanti-nanti. Tentunya jika hal ini dilakukan dengan ikatan pernikahan yang halal. Berbeda keadaan jika hamil di luar nikah atau hamil tanpa adanya status pernikahan, bisa dikatakan ini adalah aib bagi keluarga karena seorang wanita yang hamil di luar nikah tanpa diketahui siapa pasangannya pasti akan dicap sebagai wanita yang tidak baik. Berkaca dari kasus yang tengah dihadapi dan viral oleh aktor dan artis kondang Rezky Aditya ini, di mana selama kurang lebih 2 tahun ini tengah dikejar untuk bertanggung jawab atas anak dari Weni Aryani yang diduga adalah putri kandung sang artis tersebut. Namun yang unik di sini, Weni Aryani sendiri sebagai seorang ibu dari si anak tidak memiliki status resmi sebagai istri di masa lalu dari Rezky Aditya. Weni hanya mengaku bahwa anaknya adalah anak dari Rezky Aditya saat dirinya masih berpacaran dengan Rezky Aditya beberapa tahun silam. Itulah yang membuat Weni Aryani nekat untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban dari Rezky Aditya, meskipun antara mereka berdua tidak pernah ada ikatan resmi pernikahan, baik secara agama maupun catatan sipil negara. Weni Aryani melakukan perjuangan keras di persidangan melawan Rezky Aditya untuk memperjuangkan hak anak yang menurut Weni adalah anak biologis dari Rezky Aditya. Mengambil pelajaran berharga dari kisah dan kasus yang tengah dihadapi oleh Rezky Aditya yang saat ini sedang viral, dan juga Weni Aryani dibalik terbukti atau tidaknya Keke sebagai anak kandung Rezky Aditya nantinya. Lalu apakah saja hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini? Berikut ini beberapa kerugian saat Anda yang berstatus sebagai wanita mengalami hamil di luar nikah atau hamil tanpa kepastian dan kejelasan tentang siapa ayah biologis sang anak. Yang pertama, tentunya sulit mendapatkan hak. Hukum di Indonesia tidak mengatur pertanggungjawaban bagi seorang laki-laki untuk menafkahi anak yang bukan anak biologis dari pernikahan sah, agama, atau negara. Jadi, para wanita yang hamil di luar nikah dan tanpa ada kejelasan status akan sangat sulit untuk mendapatkan hak untuk anak meskipun ayah dari si anak adalah orang yang jelas dan dikenal. Jika hak untuk anak saja sulit untuk didapatkan, maka hak seorang istri sudah pasti tidak bisa didapatkan karena memang tidak adanya status pernikahan. Hal yang kedua, yang pasti dicap buruk atau tidak baik di tengah masyarakat. Sanksi sosial dari masyarakat tentu saja akan datang menerpas Anda yang sebagai wanita mengalami hamil di luar nikah. Seperti yang kita ketahui bersama, masyarakat di negara kita memiliki kebiasaan untuk ikut serta mengomentari kehidupan orang lain, terutama adalah aibnya. Jadi, bagi kaum akhwat harus siap saat hamil di luar nikah, maka akan mendapatkan omongan yang tidak sedap dari orang dan lingkungan sekitar. Yang ketiga tentu saja mencoreng nama keluarga. Nama keluarga besar Anda akan secara otomatis tercoreng saat Anda hamil di luar nikah dan tidak segera dinikahi oleh ayah biologis dari si bayi. Orang tua akan dianggap sangat gagal dalam mendidik Anda sebagai anak sampai si anak bisa hamil di luar nikah. Yang keempat tentunya saja dalam Islam, hal ini berkaitan dengan nasab sang anak. Seperti diketahui, anak yang terlahir dari hamil di luar pernikahan nasabnya adalah wali anak dari ibu dan tidak bisa digantikan baik itu oleh ayah biologisnya ataupun ayah sambung dari si anak tersebut. Dalam ajaran Islam, berzina adalah perbuatan yang terlarang dalam semua agama samawi. Karena hinanya dosa zina, Islam mengharamkan segala sebab yang bisa mengantarkan pada perbuatan zina. Salah satunya adalah pacaran, penyakit akut yang telah menimpa remaja muslim di akhir zaman ini. Di luar pembahasan dosa zina, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait hamil di luar nikah. Yang pertama, tentunya janin hasil zina tidaklah boleh digugurkan dengan alasan apapun. Bagaimanapun proses janin ini muncul, dia sama sekali tidak menanggung dosa akibat perbuatan buruk orang tuanya, baik dari hasil zina maupun pemerkosaan. Karena itu, mengganggu janin ini, apalagi menggugurkannya adalah sebuah kezoliman dosa besar dan suatu kejahatan. Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, dan apabila anak-anak yang dibunuh itu ditanya dengan sebab dosa apakah dia dibunuh, Quran Surat At-Takwir ayat 8 dan 9. Tidak bisa kita bayangkan jawaban apa yang akan kita sampaikan di hadapan Allah kelak ketika ditanya apa alasanmu membunuh anakmu. Yang kedua, anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya dan tidak boleh kepada bapaknya.
Karena seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya, sesungguhnya bapak biologis bukanlah bapak secara syariat, sehingga anak ini terlahir tanpa bapak. Dari Abdullah bin Amir bin Ash, beliau mengatakan, Nabi SAW memutuskan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki atau hasil berzina dengan wanita yang merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya. Hadis riwayat Ahmad. Dalil lainnya adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, anak itu menjadi hak pemilik firasy dan bagi pezina dia mendapatkan kerugian. Imam An-Nawawi mengatakan ketika seorang wanita menikah dengan lelaki atau seorang budak wanita yang menjadi pasangan seorang lelaki, maka wanita tersebut menjadi firasy bagi si lelaki. Selanjutnya, lelaki ini disebut sebagai pemilik firasis. Selama sang wanita menjadi firasy lelaki, maka setiap anak yang terlahir dari wanita tersebut adalah anaknya. Meskipun bisa jadi ada anak yang tercipta dari hasil selingkuh yang dilakukan istri dengan lelaki lain, sedangkan lelaki seselingkuhannya hanya mendapatkan kerugian. Artinya, tidak memiliki hak sedikit pun dengan anak hasil perbuatan zinanya dengan istri orang lain. Berdasarkan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa anak hasil berzina sama sekali bukan anak dari bapaknya, karena itu tidak boleh dibinkan ke bapaknya. Bagaimana jika dibinkan ke bapaknya? Hukumnya, hal ini sangat terlarang, bahkan dosa besar. Ini berdasarkan hadis dari Syad Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang mengaku anak seseorang sementara dia tahu bahwa itu bukan bapaknya, maka surga haram untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Karena bapak biologis bukanlah bapaknya, maka haram hukumnya anak itu dibinkan ke bapaknya. Bagaimana dengan nasabnya? Karena anak ini tidak punya bapak, maka dia dinasabkan ke ibunya. Misalnya saja Fulan bin Fulana, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam dibinkan ke ibunya, Isa bin Maryam, karena beliau terlahir tanpa bapak. Yang ketiga, untuk perkara wali nikah, jika anak yang terlahir dari zina perempuan, maka anak ini tidak punya wali dari pihak keluarganya, karena dia tidak memiliki bapak, sehingga tidak ada jalur keluarga dari pihak bapak. Sementara wali nikah hanya ada dari pihak keluarga bapak. Karena itu, wali nikah berpindah ke hakim atau bila di Indonesia, kantor urusan agama. Yang keempat, lelaki yang menzinai wanita hingga hamil tidak boleh menikahi wanita tersebut sampai melahirkan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW bahwa yang berbunyi, wanita hamil tidak boleh diajak berhubungan sampai dia melahirkan. Hadis riwayat Abu Daud. Lelaki yang berzina dengan wanita bukanlah suaminya, sementara pengecualian yang boleh melakukan hubungan badan dengan wanita hamil adalah suami. Sebagaimana yang pernah dijelaskan, karena konsekuensinya nikah yaitu halalnya hubungan badan. Tidak ada, maka nikah dalam kondisi demikian ini tidak diperbolehkan. Kemudian, dalil lain yang menunjukkan terlarangnya menikahi wanita hamil hasil berzina adalah hadis dari Ruwaifi bin Sabit al-Ansyari radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengairi tanaman orang lain. Hadis riwayat Abu Daud. Maksud hadis di atas adalah seorang lelaki dilarang mengairi atau memasukkan air mani ke rahim wanita yang di dalamnya terdapat janin orang lain. Padahal, janin yang berada di rahim si wanita sama sekali bukan tanaman lelaki yang menzinainya, karena hasil hubungan sama sekali tidak dianggap sebagai keturunannya. Yang kelima, pernikahan tidaklah menghilangkan dosa zina. Dosa zina tidak bisa hilang hanya dengan menikah. Jangan sampai Anda memiliki anggapan bahwa dengan menikah berarti pelaku zina telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa berzina bisa hilang dengan taubat yang sungguh-sungguh, yaitu taubatan nasuha. Seseorang akan tetap dianggap sebagai pezina selama dia belum bertaubat dari dosa zina. Nabi SAW pernah bersabda, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk bisa disebut sebagai orang yang telah bertaubat, maka dia harus membuktikan bentuk penyesalannya dalam kehidupannya. Di antaranya, dia merasa amat sangat sedih dengan perbuatannya tersebut, meninggalkan semua perbuatan yang menjadi pemicu zina seperti melihat gambar atau film-film porno, meninggalkan komunitas dan teman yang mengiringi seseorang untuk kembali berzina, seperti pergaulan bebas, teman yang tidak menjaga adab bergaul, suka menampakkan aurat, dan seterusnya. Berusaha mencari komunitas yang baik, yang menjaga diri, dan menjaga kehati-hatian dalam bergaulan. Berusaha membekali diri dengan ilmu syar'i, karena inilah yang akan membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Berusaha meningkatkan amal ibadah sebagai modal untuk terus bersabar dalam menahan diri dari maksiat. Hal yang terakhir,
yaitu laki-laki dan wanita yang berzina tidak boleh menikah sampai dia bertobat. Allah mengharamkan laki-laki yang baik untuk menikah dengan wanita pezina, begitupun sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman, yang artinya lelaki pezina tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang berzina atau wanita musyrik. Demikian pula wanita pezina tidak boleh menikahi kecuali dengan lelaki pezina atau lelaki yang musyrik, dan hal itu diharamkan bagi orang yang beriman. Quran Surat An-Nur ayat ketiga. Selama pelaku zina itu belum bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka gelar pezina akan senantiasa melekat pada dirinya. Selama gelar ini ada, dia tidak diperkenankan menikah dengan pasangannya sampai dia bertaubat. Demikianlah para sahabatku yang beriman, beberapa kerugian yang harus didapatkan oleh wanita yang hamil di luar nikah atau memiliki anak tanpa kejelasan siapa ayah biologisnya. Dari kasus-kasus yang pernah ada dan menimpa artis-artis di Indonesia, maka Anda wajib waspada dan berhati-hati untuk tidak melakukan hubungan seksual di luar nikah, apalagi sampai menjadikannya seorang wanita tersebut menjadi hamil. Semoga postingan kali ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.